Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, contoh kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan tema tafsir At-Tanwir ayat 6 sampai ayat ke-7 tentang sikap orang-orang kafir. Tetapi diberikan pesan, Ustadz, ini temanya tafsir At-Tanwir tapi tidak usah detil-detil, umum-umum saja. Katanya audiensnya umum. Betul nggih Bapak Ibu ya? Ya. Insyaallah nanti kita akan kaji yang mengalir saja. Pertama, biasanya di tafsir At-Tanwir itu Bapak Ibu semuanya kita berbicara terkait dengan munasabah. Munasabah itu adalah keterkaitan ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya. Dalam Al-Quran sering sekali kita temukan bahwa satu tema itu ada di sebuah ayat atau berada dalam sebuah kelompok ayat. Nah, disitulah kemudian tema-tema itu menjadi penting supaya kita menjadi paham sesungguhnya ayat itu berbicara tentang apa, kelompok ayat itu berbicara tentang apa, surat itu berbicara tentang apa, dan Al-Quran itu sebetulnya membawa misi apa. Karena akhirnya kan akan ke sana setelah kita memahami setiap ayat, setiap kelompok ayat itu temanya apa. Terkait dengan orang-orang kafir ini bisa kita temukan salah satunya ada di kelompok ayat 6 sampai ke 7. Yang kemarin Bapak Ibu sudah membahas ayat 1 sampai ke 5 itu membahas tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 6 sampai 7 ini orang-orang yang kufur. Ya, kata kafir itu sering sekali memang agak sensitif nih Bapak Ibu ya. Tetapi itu memang istilah yang ada dalam Al-Quran. Jadi karena ini judulnya tafsir Al-Quran, ya memang bahasanya seperti itu ya. Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir memang. Nah, memang terjemahannya seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Al-Quran sebagaimana yang sudah kita tafsirkan terkait dengan orang yang kafir itu. Terkait dengan munasabah 1-5 tentang orang beriman bertakwa, 6-7 orang yang kufur, 8-20 orang yang hatinya sakit atau yang kita kenal dengan istilah orang yang nifak atau munafik. Nah, sekarang kita berada di ayat kelompok ayat 6-7 berbicara tentang orang-orang kafir seperti itu. Nah, baik orang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, tadi nanti sama mendapatkan hak yang sama, hak untuk mendapatkan ajakan dakwah di ayat ke-21. Sehingga kita memahami Al-Quran itu datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia dan makhluk-makhluk selain manusia, untuk semua manusia apapun agamanya. Al-Quran itu sebagai rahmat. Maka ketika memberikan ajakan ini tidak hanya untuk orang yang beriman saja, tetapi ajakan ini untuk semuanya, baik dia yang beriman
maupun yang tidak beriman. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu yang di 21. Sehingga di sana kan terlihat keterkaitannya. Kita kembali di kelompok ayat 6 sampai 7. Kalau Bapak Ibu membaca tafsir At-Tanwir, maka pertama yang akan ditemukan adalah terkait dengan pengertian kafir itu sendiri apa. Kafaro di sini kalau Bapak Ibu baca itu artinya menutup. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an sendiri itu ada. Kufar itu diartikan orang yang menutup, dalam tanda kutip. Dalam konteks ayat itu disebut petani, disebut kufar. Kama tali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu ada kata al-kuffar. Kuffar itu kan orang-orang kafir. Itu diterjemahkan dengan petani. Kenapa petani? Karena petani itu dia menutup benihnya dengan tanah supaya nanti menjadi bibit-bibit tanaman. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat petani itu dia mau menanam padi, maka yang pertama dilakukan itu adalah menumbuhkan bibitnya. Jadi bibitnya itu ditaruh kemudian tutup dengan tanah. Kemudian kamathali ghaithin, seperti hujan yang al-kufara itu a'jabal kufara nabatu, yang para petani itu takjub gara-gara hujan tadi, kemudian tanamannya itu pada tumbuh. Jadi ketika udara lembab, musim penghujan, kemudian mereka membuat bibit, caranya ditutup kemudian tumbuh, itu menakjubkan. Nah, kata al-kuffar di sini itu diartikan petani. Kenapa? Karena dia yang menutup benih tadi dengan tanah. Nah, itulah kafaroh. Ini sangat relevan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-7 itu, maka ada istilah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah ini kan bertindak sebagaimana hambanya. Kalau manusia itu baik, ya Allah akan memberikan balasan kebaikan. Kalau manusia itu buruk, ya dia akan mendapatkan balasan keburukan. Walaupun terkadang ada orang yang baik itu dia mendapatkan keburukan karena kezaliman orang lain. Maka kita diminta untuk hati-hati. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Memang itu bisa terjadi. Ini orang baik, pakai motornya sudah pelan-pelan, ya kan, taat sama lalu lintas. Tetapi ada orang yang memakai kendaraan ugal-ugalan, dia zalim, kemudian orang yang sudah baik tadi terkena kezaliman tersebut. Mungkin atau tidak? Mungkin, ya kan? Mungkin. Nah, itulah wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kita harus hati-hati dengan ujian-ujian semacam itu. Artinya apa? Bagi kita orang yang beriman, berarti kita wajib mengajak supaya orang-orang itu jangan zalim. Karena kalau zalim itu nanti dampaknya kepada orang lain, kasihan. Nah, seandainya semua orang beriman dan bertakwa, maka kehidupan ini akan penuh barokah. Dalam Al-Qur'an ini kan kunci-kunci kehidupan ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalau kita ingin kehidupan yang barokah, ingin bangsa kita barokah, ya Allah turunkan berkahnya dari langit dan munculkan dari bumi. Ya sebetulnya sederhana kalau konsep Al-Qur'an, beriman dan bertakwa. Beriman itu ya itu mewujud dalam amalan-amalan kebaikan, dan takwa itu juga kalau kita kembalikan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu juga isinya adalah amalan-amalan kebaikan yang didorong oleh keimanan, yang kemudian amalan kebaikan tersebut disebut dengan istilah al-bir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati, dan seterusnya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa nasabil, dan seterusnya.
Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu bir. Iman menjadi amal soleh, mereka itu adalah orang yang shadaqu, imannya itu siddiq, mereka itu orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau iman takwa, wah ya selesai. Tidak ada fitnah yang menimpa yang disebabkan orang dolim terjadi pada kita orang yang beriman. Karena kita selalu mengajak sehingga semuanya beriman, semuanya bertakwa, keberkahan muncul. Kita kembali ke sini. Nah, Allah itu bertindak sesuai dengan manusianya. Ya. Tentu ini ada istisnanya, tadi istisnanya pengecualiannya sudah kita sampaikan. Ada yang memang orang baik kok dapat keburukan. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi. Keimanannya ya tidak dipertanyakan lagi. Tetapi beliau mendapatkan ujian. Beliau orang yang kaya raya, kemudian hartanya habis, anaknya meninggal, dia terkena penyakit, istrinya pergi. Oh, itu berat sekali. Ini orang beriman kok mendapatkan ujian seperti ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita menilik surat Al-Ankabut ayat pertama itu memang juga sudah disebutkan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, orang beriman itu juga akan mendapatkan ujian juga. Jadi Allah itu bertindak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah kehendaki itu memberikan maslahat kebaikan untuk hambanya. Nah, tentu ada maslahat dari apa yang menimpa Nabi Ayub. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita membaca di fikih kebencanaan itu ada sebuah pernyataan dalam fikih kebencanaan itu bahwa bencana yang menimpa kita itu adalah rahmat. Nah, nanti direnungkan lagi. Itu nanti dibahas ketika kita bahas fikih kebencanaan. Intinya saya hanya ingin menyampaikan Allah bertindak sesuai dengan hambanya, tetapi ada pengecualian dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti itu. Allah bertindak sesuai hambanya ini sebagaimana hadis qudsi. Hadis qudsi yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana mahu idza dzakaroni, dan aku bersama dia, bersama hambaku ketika dia mengingatku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, aku juga ingat sama dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia mengingatku dalam sebuah perkumpulan seperti ini, maka Allah juga dzakartuhu fi malain khairin minhum, aku akan mengingat dia dalam perkumpulan yang lebih baik darinya. Ingat hadis yang lain lagi. Jadi dalam hadis yang lain lagi itu disebutkan orang-orang yang menuntut ilmu itu dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut namanya terhadap para malaikat yang ada di sisi Allah, ya kan? Jadi orang menuntut ilmu mengingat Allah, disebut namanya Bapak Ibu oleh Allah, disebutkan kepada para malaikatnya. Jadi Allah menyebutkan pada sebuah perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan kita. Terus, wa in taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dzira'an. Seorang hamba ketika mendekat kepada Allah itu satu jengkal, Allah akan mendekat satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku tadi mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau hambaku tadi mendekat kepadaku itu berjalan, aku mendekat kepadanya itu berlari. Jadi ini konsep bahwa Allah itu memberikan sesuai dengan prasangka, sesuai dengan perilaku hambanya. Orang kafir tadi menutup diri dari kebenaran. Betul ya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa makna kafar itu menutup. Dia ada kebenaran, dia menutup diri.
Karena dia menutup diri, lama-kelamaan hatinya tertutup. Jadi ini termasuk beberapa konsep dalam Al-Quran bagaimana hati bisa tertutup, ya Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis. Sebelum saya sebutkan hadisnya, kita harus tahu konsep terlebih dahulu bahwa manusia itu memiliki kemampuan, terutama yang mumayyiz, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita punya kemampuan itu. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan, Allah sudah mengilhamkan kepada kita takwa, walaupun kita juga punya diilhamkan juga fujur. Sebelum kita dilahirkan, Allah telah ada sebuah kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita diminta untuk bersaksi kepada Allah dan kita menyampaikan bala syahidna, kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, dan dengan itu fitrah kita senantiasa mengarah kepada kebaikan. Fitrah kita, walaupun kita juga dalam diri kita ada fujur, ada potensi buruk juga ada. Nah, hati kita itu ya, ketika bersih maka dia bisa menjadi alarm. Kita bisa memahami sesuatu itu baik atau buruk. Kemudian nanti akan terserah diri kita. Kita mengikuti yang baik atau kita melakukan yang buruk. Itu menjadi pilihan kita, dan pilihan kita itu dipertanggungjawabkan. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena yang benar itu sudah jelas, yang salah sudah jelas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silahkan kalau mau beriman, silahkan kalau mau kufur. Cuma ada catatannya. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suratikuha. Cuma kalau zalim nanti akan dapat neraka panas. Nah itu maksudnya apa? Jangan zalim, jangan kufur, beriman saja. Nah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada dasarnya tidak ada paksaan, tetapi kita diminta ketika kita tahu mana baik mana buruk, kita senantiasa memilih yang baik, seperti itu. Nah sampai sini selesai aja. Ini hati ketika hatinya bersih. Tetapi yang menjadi problem seperti ini. Innal abda, seorang hamba itu idza akhta'a khati'atan, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, maka nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Di dalam hatinya itu akan mendapatkan nuktah, mendapatkan noda hitam. Gitu. Nah, fa in naza, kemudian ketika dia menarik diri dari kesalahan itu, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, tsumma taba, kemudian dia bertobat, sukilat qalbuhu, maka hatinya akan dikembalikan, dihilangkan nuktah hitam tadi. Artinya hatinya itu menjadi bersih seperti semula. Mungkin bisa kita pahami seperti itu ya. Fa'in ada, tetapi ketika dia kemudian malah justru mengulangi, maka zidat fiha, maka noktah tadi akan ditambahkan di dalam hatinya, di atas hatinya, hatta ta'lu qalbahu, sampai noktah hitam tadi menutup hatinya. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu itu salah, dia tidak segera bertobat, malah melakukan kesalahan lagi, itu berarti dia sengaja menutup hati, itulah kufur. Dan ini dilakukan iblis. Yang melakukan pertama iblis. Iblis itu kan dia berbuat salah. Kezaliman atau kesalahan iblis pertama itu apa? Dia tidak taat kepada Allah. Yuk sekarang malaikat, dan waktu itu iblis berada di jajaran malaikat juga ya. Maka dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi dia tidak mau sujud. Malaikat sujud, iblis tidak mau karena dia abad, membangkang, tidak taat, kemudian dia takabur, dan dia termasuk orang-orang yang kufur. Setelah kejadian ini, iblis ini bukannya bertaubat, malah tambah berbuat kesalahan, ya kan? Malah kemudian mengganggu Adam sehingga Adam terjerumus pada kesalahan. Setelah itu malah meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Dzurriyyah
Adam, anak cucu Adam. Berarti dia sudah berbuat kesalahan, tidak tobat berbuat kesalahan lagi, tidak tobat malah meminta menyesatkan Bani Adam, berarti berbuat kesalahan lagi. Kafir, menutup diri dari kebaikan kebenaran. Bedakan dengan Adam. Adam ketika dia berbuat salah, ya, dia diminta untuk tidak mendekat, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, kamu zalim. Tapi Adam karena ada gangguan, ya karena manusia punya fujur juga dalam dirinya, kemudian ada bisikan-bisikan juga dari luar dirinya, akhirnya dia berbuat zalim. Tapi setelah itu Adam bertaubat. Gitu. Nah, inilah bedanya. Ya, maka iblis itu dia kan disebut kufur. Padahal iblis itu kan tahu bahwa Allah itu Maha Pencipta. Iblis itu tahu bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Ya, dalam tafsir iblis itu disebut Abul Jan, bapaknya para jin. Nah, dia disebut kufur bukan karena tidak tahu Allah itu Maha Pencipta, karena dia berbuat kesalahan, dia menutup diri dari itu, malah tidak bertobat, berbuat lagi dan berbuat lagi, dan sampai sekarang berbuat terus. Dia menutup dirinya dari keburukan. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Allah itu bertindak sebagaimana perilaku makhluknya, perilaku hambanya, baik jin dan manusia, karena jin dan manusia kan sama-sama diminta beribadah, betul ya? Nah, maka di ayat ke-7 itu, karena manusia itu kufur, menutup diri dari kebenaran, kebaikan, disebutkan di sini bahkan a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja. Jadi ya sudah, ini dia menutup diri. Karena dia menutup dirinya sendiri, ya Allah bertindak sebagaimana perilaku dia sendiri. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kemudian juga menutup hati mereka. Jadi Allah menutup hati mereka itu tidak dipahami, oh ya sudahlah, ini Allah yang menutup hati saya kok, bukan keinginan saya sendiri, berarti nanti kalau masuk neraka ya Allah yang menutup. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi Allah itu tadi melakukan sesuatu itu terkait dengan hamba, anna inda dzanni abdi bi, dan seterusnya. Itu karena perilaku manusia itu sendiri yang menutup diri dari kebenaran. Nah, disitulah kemudian di sini disebutkan kafaro itu artinya menutup. Itu nggih. Jadi maka dari situ kita harus belajar, jangan sampai ketika kita berbuat kesalahan malah justru ditumpuk-tumpuk. Sudah salah, tidak bertobat, tumpuk lagi. Nah, lama-lama nanti kita terjerumus pada kekafiran yang ekstrim. Ya, karena kekafiran nanti juga dibagi di sini. Ada dua kekafiran itu. Itu, ya. Nah, pertama terkait dengan makna menutup. Namun di sini juga disebutkan, sesungguhnya kata kafaro itu dia netral. Dia bisa bermakna baik, tetapi juga bisa bermakna buruk memang dalam Al-Quran juga. Seperti kata kufar itu kan orang kafir. Tapi tadi di Al-Hadid ayat 20 artinya kan petani, karena dia menutup benih. Nah, berarti kan ini netral maknanya, bukan negatif. Nah, maka di sini juga disebutkan sebetulnya kata kufrun atau kata kafir itu dia pada dasarnya netral itu. Cuma kan kalau memahami sebuah kata itu tergantung dengan konteks sebuah kalimatnya, Bapak Ibu. Saya pernah waktu ya biasalah sebagai seorang suami, mungkin bapak-bapak juga sama, pergi gitu kan, naik motor, kemudian saya mendapati di jalan itu ada anak kecil bersama ibunya. Anak kecil ini bilang seperti ini, ibu ikan. Oh, saya langsung dapat ide, Pak. Oh, aku dapat ide ini. Karena kan kita suka mengajar nih, Bapak Ibu aja. Ibu ikan. Oh, ibu ikan. Saya tanya ke mahasiswa, ketika ada sebuah teks, ada sebuah pernyataan ibu ikan, itu artinya apa? Banyak ternyata artinya. Tergantung suaranya.
kalau volumenya agak keras, itu namanya ibu kayak ikan karena marah. Ibu ikan, nah itu sambil kenceng itu artinya ibu kayak ikan, artinya marah. Tapi kalau menyampaikannya itu di depan akuarium, ibu ikan, anak ini ingin memberitahu kepada ibunya, ibu itu ada ikan, betul tidak? Ya kan? Ini kalimatnya sama. Nah, pada waktu itu saya temukan anak ini mengatakan kalimat itu di tempat makan. Ibu ikan berarti artinya ibu saya mau makan ikan. Ternyata satu kalimat tadi bisa memiliki makna berdasarkan konteks yang ada. Memang seperti itu, Bapak Ibu. Maka kata kafaro atau kufrun tadi sama. Itu netral, tetapi dia bisa bermakna negatif berdasarkan konteks kalimatnya. Dalam Al-Hadid ayat 20 itu netral, dia artinya petani saja. Nah, nanti di ayat ini dicontohkan Ali Imran 193, kata kaffara yukaffiru itu artinya positif. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah untuk kami kesalahan-kesalahan kami. Tutuplah untuk kami kesalahan-kesalahan kami. Jadi minta kesalahannya supaya dihapuskan. Ini maknanya menjadi positif. Padahal kafar yukafir itu dari situ ada kata takfir. Takfir itu artinya mengkufurkan. Itu dalam konteks yang lain artinya negatif loh. Ini saya lompat saja karena waktunya cuma sampai 12.45. Sekarang sudah 12.47. Nah, harusnya sudah selesai terakhir. Ini padahal banyak ya Bapak Ibu ya. Terakhir pembagian saja. Jadi kufur itu di sini disebutkan ada dua. Kufur dalam hal muamalah, amalan, dan kufur dalam hal keyakinan. Contoh dalam hal muamalah itu ya contohnya lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu namanya kufur nikmat. Ya, jadi ini bukan kufur keyakinan, kufur nikmat, dia di bawah keyakinan. Tidak kemudian dia menjadi kufur secara keyakinan, tidak. Tapi dia kufur nikmat, iya. Nah, contoh kufur nikmat itu apa? Disebutkan itu ya dalam surat Yusuf. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak pernah putus asa kecuali orang yang kufur. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dia mendapatkan kesulitan, tentu kita berlindung kepada Allah dari setiap kesulitan. Tapi kalau memang itu menimpa, ya kita memang harus menerima itu. Seperti teman-teman kita, saudara kita yang mendapatkan musibah di Sumatera kan mendapatkan kesulitan. Dia tidak putus asa, orang beriman itu. Kalau dia putus asa, dia berarti kufur. Nah, kufur di sini artinya bukan hal kufur keyakinan. Oh, bagaimana bisa dia berat putus asa? Wow, kamu kafir. Wah, kan sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak, ini tidak. Jadi kufur tidak selalu dalam hal keyakinan. Nah, selain itu ya selain ayat tersebut seperti innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, ini contoh kufur keyakinan. Saya kira itu yang kami sampaikan pada siang hari ini, cukup ringkas sekali. Dari apa yang ada di sini kami ringkaskan, semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Kami tutup, mohon maaf seandainya ada khilaf dan kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.